Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Ghafar Rukmadi. Saya akan menjelaskan sedikit terkait mind map ketiga konstruksi dan perhotelan. Baik, yang pertama ada konstruksi, di mana konstruksi sendiri terbagi atas 7. Yang pertama konsep ketiga konstruksi. Nah, konsep ketiga konstruksi ini sendiri merupakan suatu upaya yang berorientasi atau fokus kepada keselamatan dan kesehatan pekerja dalam meminimalkan potensial hazard yang ada di lingkungan kerja atau lingkungan hotel selama jam kerja berlangsung. Nah, untuk yang kedua, sebab-sebab kecelakaan yang ada di konstruksi. Adapun sebab-sebabnya itu terbagi atas 2. Yang pertama, faktor teknis, di mana faktor teknis ini berupa seperti material atau bahan-bahan konstruksi, peralatan dan lingkungan kerja atau lingkungan konstruksi. Nah, adapun yang kedua itu faktor organisasi, seperti pemilihan APD yang kurang tepat, pelatihan yang kurang memadai atau kurang baik terkait penerapan ketiga, dan kurangnya pengawasan atau supervisi. Yang ketiga yaitu dasar hukum ketiga konstruksi. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang telah menjadi dasar hukum ketiga secara umum. Yang kedua ada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 1930 tentang ketiga konstruksi bangunan. Dan yang ketiga ada Surat Keputusan bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 174 Tahun 1986. Yang keempat ada ruang lingkup ketiga konstruksi. Ruang lingkup ketiga konstruksi ini sendiri penerapannya yaitu pada seluruh kegiatan konstruksi seperti pekerjaan pondasi, di mana bahaya yang dapat terjadi yaitu bila pondasi yang tidak kuat, maka pondasi dapat runtuh dan jatuh pada para pekerja. Yang kedua itu ada pekerjaan penggalian. Nah, pekerjaan penggalian ini sendiri salah satu potensial hazardnya yaitu gas beracun yang ada dalam bawah tanah yang dapat menjangkit para pekerja jika tidak menggunakan APD. Yang ketiga ada pekerjaan bawah tanah. Pekerjaan bawah tanah ini potensial hazardnya yaitu pekerjaan bawah tanah ini dapat runtuh dan mencelakakan para pekerja, bahkan dapat berakhir kepada kematian. Yang keempat ada pekerjaan plumbing. Pekerjaan plumbing ini juga sendiri dapat menyebabkan paparan gas beracun yang ada di bawah tanah. Yang selanjutnya ada pemasangan tiang pancang, di mana tiang pancang ini bila tidak menggunakan bahan yang kuat, yang kokoh dan tidak dipasang dengan baik, maka dapat mencelakakan para pekerja. Yang selanjutnya ada pekerjaan konstruksi baja dan pembongkaran, di mana juga ada, bila pemasangannya dan pembongkarannya tidak secara hati-hati, maka dapat mencelakakan para pekerja. Dan yang terakhir ada pekerjaan konstruksi beton. Selanjutnya ada unsur ketiga konstruksi atau proyek konstruksi, di mana proyek konstruksi ini meliputi para pemilik konstruksi, konsultan, pelaksana konstruksi, tenaga kerja, masyarakat, lembaga pengelolaan, lembaga keuangan, lembaga perizinan, dan lembaga internal. Selanjutnya ada penerapan ketiga konstruksi, di mana penerapan ketiga konstruksi ini harus dimulai pada tahap perencanaan konstruksi dan melibatkan seluruh unsur yang ada, para pemilik, konsultan, para pekerja, dan sebagainya. Yang terkait dengan proyek konstruksi tersebut meliputi safety engineering, construction safety, personal safety, dan pencegahan kecelakaan konstruksi dengan identifikasi potensial hazard dan pengendaliannya. Yang terakhir ada identifikasi hazard konstruksi, di mana beberapa di antaranya itu yang paling sering terjadi adalah terjatuh dari tiang pancang, di mana tiang pancangnya ini tidak pemasangannya tidak baik dan bahan yang digunakan tidak kokoh. Selain itu juga bahan yang jatuh dari atas mengenai para pekerja yang tidak menggunakan APD.
Selanjutnya kita beralih ke perhotelan, di mana perhotelan ini sendiri juga terbagi atas 4. Yang pertama ada konsep ketiga perhotelan. Ketiga perhotelan ini hampir sama konsepnya dengan ketiga konstruksi, di mana bertujuan untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja kepada para pegawai di hotel. Pengusaha memiliki kewajiban untuk menyediakan tempat kerja yang aman dan tanpa risiko kesehatan. Hotel dapat dianggap bertanggung jawab secara hukum jika terjadi cedera atau kecelakaan terhadap tamu dan pekerja hotel yang terjadi karena kelalaian ketiga. Yang kedua ada penyebab kecelakaan kerja di hotel. Yang pertama itu ada peralatan, salah satunya itu penggunaan alat yang tidak memenuhi syarat keselamatan seperti bahan-bahan kimia atau alat membersihkan yang tidak ergonomis. Yang kedua ada lingkungan, di mana pengawasannya yang kurang seperti lantai yang licin atau lantai-lantai yang sudah rusak dapat membuat para pekerja ataupun tamu tersandung. Yang kedua itu ada pedoman dan penerapan standar kerja itu tidak ada. Selanjutnya itu manusia sendiri, di mana kebanyakan hotel itu tidak menerapkan pemeriksaan kesehatan awal untuk pegawai baru dan tidak ada pemeriksaan kesehatan berkala, sehingga kondisi kesehatan fisik para pekerja maupun mental dan psikologinya itu kurang baik dalam bekerja. Juga di mana para pegawai itu terkadang pengetahuan dan keterampilannya itu tidak memadai, sehingga mereka tidak tahu bagaimana cara untuk bekerja dengan aman dan tidak mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Selanjutnya itu ada bahan seperti bahan baku atau produksi sampingan. Yang selanjutnya ada zat padat, cair, dan gas, yang dimana biasa digunakan untuk membersihkan seperti bahan kimia. Selanjutnya ada ruang lingkup ketiga perhotelan, di mana yang pertama itu ada front office, pemasaran, housekeeping, personalia, food and beverages, keuangan, engineering, training, laundry, dan keamanan. Dan yang terakhir ada penerapan ketiga perhotelan, di mana yang pertama yang harus kita lakukan yaitu identifikasi potensi hazard pada seluruh departemen. Yang kedua itu mengetahui dan mengikuti standar atau persyaratan kerja yang berlaku di setiap departemen, juga peraturan ketiga yang berlaku dan mengikuti prosedur kerjanya. Yang ketiga yaitu melakukan pengendalian pada potensial hazard tersebut. Yang keempat, memperbaiki sistem manajemen kerja operasional hotel seperti menyusun P2K3 untuk hotel. Dan yang terakhir, meningkatkan kerjasama dengan instansi-instansi lain. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.